Variasi jurusan medis yang terbatas di Malaysia membuat warga negeri jiran menuntut ilmu ke Surabaya. Betul. Di pondok saya juga ada santri ya, ada santri yang dari Malaysia loh gitu. Nanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Fiza Official, yang mana channel ini akan terus mengadakan program nonton bareng bersama teman-teman semua dimanapun Anda berada, di rumah, di sekolah, di mall, di pasar, di seluruh tempat. Yang penting kita mau nonton bareng ya teman-teman, karena siapa tahu ketika kita nonton bareng seperti ini banyak hal yang kita dapatkan, pengalaman juga pengetahuan baru yang mungkin kita tidak pernah ketahui sebelumnya. Dan seperti biasa, nonton bareng ini akan banyak melihat video-video, baik video orang Indonesia, orang Malaysia, orang Singapura, orang Brunei, orang Thailand dan sebagainya, untuk menambah wawasan kita, pengetahuan kita, ataupun untuk mengetahui kira-kira ada apa aja sih di luar sana gitu. Soalnya kalau orang macam saya ini nggak pernah pergi ke luar negeri, pasti nggak tahu ya kalau tidak melihat video-video macam ini ataupun membaca buku dan sebagainya. Di sini saya sudah persiapkan videonya ya teman-teman. Sepertinya ini sangat menarik untuk saya tonton. Di sini tajuknya luar biasa dahsyat. Wih, rebutan ingin ke Indonesia. Orang Malaysia terbanyak ke Indonesia 2023. Ada apa? Wih, kira-kira saya penasaran, kira-kira orang Indonesia itu kalau pergi ke, maksud saya kalau orang Malaysia pergi ke Indonesia kira-kira akan seperti apa? Apakah mereka takjub atau mereka itu merasa senang, bahagia? Itu hal yang membuat saya penasaran. Makanya saya mau nonton video ini ya teman-teman. Bagi teman-teman yang juga penasaran, barengi saya nonton video ini sampai selesai ya. Seperti biasa, don't go anywhere, stay here and check it out. Wow, langsung ada musiknya ya. Gelombang besar wisatawan Malaysia terbanyak berkunjung ke Indonesia tahun 2023. Wih, dunia seleb. Oh, di subscribe ya teman-teman ya. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Menparekraf Sandiaga Uno menyampaikan jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia tahun ini mencapai 735.947 orang. Survei ini berdasarkan data Badan Pusat Statistik Maret 2023. Memang jika dibandingkan dengan periode Natal dan Tahun Baru 2022-2023, maka jumlah tersebut menunjukkan penurunan. Sebab pada Desember 2022 tercatat ada sekitar 895.120 turis mancanegara mengunjungi tanah air. Kabar baiknya, turis mancanegara menjadi rekor terbanyak yang berkunjung ke Indonesia pada Januari 2023 berasal dari negeri tetangga yaitu Malaysia sebanyak 112.290 kunjungan. Jumlah wisatawan dari Malaysia meningkat tajam tahun 2023 ini. Sandiaga Uno menyampaikan apresiasi kepada Ibu Negara Malaysia, Ibu Wan Azizah Wan Ismail yang merupakan istri Perdana Menteri Anwar Ibrahim atas kunjungan turis Malaysia ke Indonesia. Deputi Bidang Kebijakan Strategis Kemenparekraf Nisa Niscaya menjelaskan agresivitas Kemenparekraf untuk menggait turis Malaysia bukan soal jumlah kunjungan semata, tetapi Kemenparekraf membidik wisatawan dengan belanja tinggi. Terlepas dari banyaknya turis Malaysia yang berkunjung kemari, ternyata mereka lebih memilih kota-kota ini yang menjadi destinasi wisata mereka. Kota-kota mana saja? Langsung kita on the way. Kira-kira kota mana yang digemari orang Malaysia ya? Ini gunung apa ini? Oh, Bandung. Kota Kembang Bandung merupakan surga fashion di Indonesia. Ini bukan saja dikenal di Indonesia, ternyata bergaung hingga Malaysia. Tak heran bila warga Malaysia berbondong-bondong datang ke Bandung buat berbelanja pakaian di sini. Peningkatan wisatawan asal negeri jiran menuju Bandung didukung oleh jalur penerbangan yang langsung mengantarkan mereka dari Kuala Lumpur ke Bandung dengan maskapai AirAsia. Menurut BPS Jawa Barat, tercatat wisatawan Malaysia menjadi yang terbanyak berkunjung ke Bandung.
Kota fashion Bandung dikenal dengan julukan Paris Van Java yang menegaskan bahwa kota mode Paris Paris Van di Java. Pulau Jawa adalah Bandung. Bandung Iya. menjadi kota yang dipilih Belanda sebagai pusat fashion di Indonesia sebagai representasi Paris Van Java tersebut. Melalui wisata, Belanda ingin menunjukkan pada dunia kemajuan yang dibuat mereka pada negeri jajahannya sekaligus menambah pemasukan baru. Mereka memberi julukan pada beberapa kota di Indonesia dengan nama-nama populer di Eropa. Hindia Belanda juga mengikuti pameran pariwisata di sejumlah negara sehingga julukan-julukan tersebut semakin dikenal dunia, termasuk istilah Paris Van Java yang disematkan untuk Bandung. Karena itulah salah satu faktor mengapa turis dari negara tetangga memasukkan kota Bandung dalam daftar kunjungannya. Atau mungkin ada di antara teman-teman yang menonton video ini pernah ke Indonesia atau bahkan pernah ke Bandung ini ya teman-teman. Coba cerita di kolom komentar dong pengalaman awak ataupun Anda gimana ketika ada di Indonesia, baik di Bandung ataupun di tempat-tempat lainnya, teman-teman. Oh, ini kayak Aladin ya. Saya nggak pernah nyampe loh. Wih, Aladin. Jawa Oh, Tengah dan Yogyakarta. Yogyakarta ya. Tak hanya Bandung, ternyata Jawa Tengah serta Yogyakarta juga menjadi tujuan wisatawan Malaysia. Dengan adanya bangunannya penerbangan Yogyakarta jadi langsung khas dari Kuala klasik Lumpur ya. ke Bandara Solo, Semarang, dan Yogyakarta, turis asal Malaysia tersebut bisa leluasa berwisata di Jawa Tengah. Jawa Tengah dan Yogyakarta memang terkenal dengan beberapa ikon pariwisata seperti Keraton Jogja dan Solo. Sementara Semarang terkenal dengan bangunan-bangunan tua serta kuliner yang tak kalah dengan daerah lain. Transportasi darat yang gampang diakses untuk beberapa kota besar di Jawa Tengah disinyalir mendukung banyaknya wisatawan yang datang ke daerah ini. Yogyakarta juga dikenal sebagai kota istimewa dengan sejuta kenangan dan keunikan. Disebut unik karena kita bisa melihat berbagai tradisi Jawa yang begitu melekat di kota ini dan masyarakatnya, seperti batik atau kain dengan corak khusus yang dibuat dengan tangan atau dilukis dan dicetak, kerajinan perak, pertunjukan wayang, musik tradisional atau gamelan, bahkan makanan khas Yogyakarta yang disebut dengan gudeg, Jogja ini yaitu ya. sayuran Keren yang terbuat memang dari teman-teman. buah nangka muda. Yogyakarta juga merupakan ibu kota daerah istimewa Yogyakarta di Jawa yang terkenal dengan Istana Sultan Yogyakarta atau Keraton Yogyakarta, di mana keluarga Sultan masih tinggal di istana tersebut sampai sekarang. Istana ini juga terbuka untuk umum, tetapi tidak semua bangunan, hanya beberapa bagian bangunan yang bisa dilihat oleh masyarakat. Banyak bagian dari kota ini juga dihiasi dengan sentuhan budaya Jawa, di mana orang tidak akan pernah melupakannya dan selalu ingat karakteristik yang ada. Ornamen-ornamen khas Jawa dapat kita temui di lampu-lampu jalanan, di bangunan Ciri atau khas banget gedung-gedung ini di ya, sepanjang ciri jalan khas dan Jawa lain-lain ini. yang membuat kota ini menjadi unik dan Batik. cantik. Itulah mengapa kota ini disebut sebagai Cultured City. Culture City. Ini siapa itu? Saya nggak begitu kenal kalau orang-orang Makassar. yang macam artis. Oh, Makassar juga banyak pengunjung. Wisata di daerah Makassar ternyata juga diminati oleh turis Malaysia. Mengapa turis Malaysia berkunjung ke Makassar? Ternyata Perdana Menteri Malaysia yang ke-6 yaitu Najib Razak merupakan keturunan Bugis Makassar. Bahkan di mana-mana Perdana Menteri Malaysia selalu menyebut kalau dalam dirinya mengalir darah Bugis Makassar. Terlepas ada dari darah itu, Bugisnya terdapat juga ya. raja-raja di Malaysia yang masih memiliki silsilah langsung dengan suku Bugis atau merupakan keturunan Bugis. Berdasarkan survei arkeologi tentang keturunan raja-raja yang ada di Malaysia, dari 14 raja Malaysia ada 9 raja yang merupakan keturunan Sulawesi atau lebih tepatnya keturunan Raja Bugis dari Kerajaan Luwu, Sulawesi Selatan. Di antaranya adalah Raja Selangor dan Raja Johor. Dan pada akhirnya sebuah pencerahan bagi kita semua bahwa hubungan serumpun memang harus dilestarikan dan diperjuangkan. Ya betul. Harus dijaga ya teman-teman, jangan sampai bertengkar. Allah. Surabaya. Oh, Surabaya juga banyak, Bro. Kalau Surabaya sih deket sama saya gitu. Perkiraan 2 jam udah nyampe gitu. Jika sebagian besar TKI yang dikirim ke Malaysia berasal dari Jawa Timur, ternyata turis Malaysia juga melakukan kunjungan balasan ke Surabaya. Hal ini ditunjukkan dengan dominasi turis asal Malaysia di Surabaya yang mempunyai porsi 20,23%. Ini Selain itu, orang Malaysia juga masih percaya bahwa mereka keturunan Wali Songo.
Tak heran Oh, banyak gitu wisatawan ya. yang melakukan wisata religi dengan berkunjung ke makam para sunan. Tak hanya itu, adanya jembatan Suramadu disinyalir menjadi pemicu banyaknya turis asal Malaysia tersebut. Selain Oh, berwisata, Suramadu lah, orang Malaysia juga Madura ya? melakukan bisnis di Surabaya. Di sisi lain, faktor pendidikan juga menjadi pemicu kunjungan orang Malaysia ke Indonesia. Variasi jurusan medis yang terbatas di Malaysia membuat warga negeri jiran menuntut ilmu ke Surabaya. Betul, betul. Di pondok saya juga ada santri ya, ada santri yang dari Malaysia loh gitu. Di pondok saya itu. Ternyata bukan hanya di pondok saya, di Surabaya juga banyak orang-orang Malaysia pergi ke sini juga ya. Ya beginilah Indonesia ya. Jakarta. Wih, ibu kota sudah nggak asik Jakarta lagi. merupakan bagian dari Pulau Jawa yang menduduki peringkat pertama kota metropolitan terbesar se-Asia Tenggara dan peringkat Betul. kedua di dunia. Betul, betul. Sebagai pusat bisnis, politik, dan kebudayaan, Jakarta merupakan tempat berdirinya kantor-kantor pusat BUMN, perusahaan swasta, dan perusahaan asing. Kota ini juga menjadi tempat kedudukan lembaga-lembaga pemerintahan dan kantor sekretariat ASEAN. Apa saja yang menjadikan Jakarta menjadi salah satu opsi sebagai kota ramai dikunjungi wisatawan dari Malaysia? Jakarta dilayani oleh dua bandar udara, yakni Bandara Soekarno-Hatta dan Bandara Halim Perdana Kusuma, serta 3 pelabuhan laut di Tanjung Priuk, Sunda Kelapa, dan Ancol. Jakarta juga merupakan salah satu kota yang memiliki banyak destinasi wisata, mulai dari pantai, museum, taman hiburan, hingga tempat bersejarah. Selain itu, banyaknya Serba pusat perbelanjaan di banyak Jakarta juga menjadi daya tarik untuk kenangan turis di Malaysia. sana ya. Momen-momen besar seperti Jakarta Great Sale selalu mendatangkan turis asing yang suka berbelanja barang bermerek dengan harga miring. Oh. Ya beginilah Indonesia guys ya. Saya sih ke Jakarta nggak berapa kali. Bali. Nggak begitu sering sih. Ikon pariwisata Bali. Indonesia ini tak ketinggalan menjadi daftar kunjung Kalau wisatawan Bali ini mancanegara udah Malaysia. Bali banyak terkenal dari dengan negara eksotismenya manapun. yang menjadi daya tarik tersendiri untuk wisatawan Malaysia yang ingin menikmati keindahan pantai di Pulau Dewata ini. Bali telah lama dikenal sebagai salah satu destinasi wisata populer di Indonesia. Wilayah ini menyediakan berbagai lokasi untuk melepas penat, baik untuk sendiri, bersama pasangan, teman, maupun keluarga. Jenis dan lokasi wisata yang ada di Bali juga bervariasi, mulai dari pantai dan olahraga air, villa dan penginapan dengan pemandangan menarik, hingga mengenal adat serta budaya asli di daerah tersebut. Melalui beragam fasilitas dan penawaran wisata menarik, tak heran Bali menjadi incaran bagi wisatawan asing. Salah satu negara yang warganya terdata banyak berkunjung ke Pulau Dewata adalah Malaysia. Malaysia salah satu destinasi dengan jumlah lalu lintas penumpang yang tinggi untuk tujuan Bali. Banyak yang ke Bali ya. Mungkin ada teman-teman yang pernah cerita juga gimana pesannya gitu. Lombok. Wah, Lombok ini juga bagus loh. Label Lombok sebagai destinasi halal dunia menjadi daya tarik tersendiri dalam menggait wisatawan asal Malaysia untuk berkunjung menikmati liburan di daerah yang terkenal dengan Sirkuit aja sebutan di Pulau Lombok Seribu sekarang Masjid kan. ini. Pariwisata halal yang Wah, menjadi ini kan ikon provinsi sirkuitnya. NTB di dunia internasional menjadi branding cukup sukses menggait wisatawan dari Malaysia. Terlebih lagi penduduk Malaysia mayoritas beragama Islam. Selain Ya. itu ada penerbangan langsung dari Kuala Lumpur sebanyak 10 kali dalam seminggu dengan pesawat Air Asia, sementara dari Johor Bahru 5 kali seminggu. Wisatawan Malaysia menyukai wisata kuliner dan belanja murah. Salah satu kuliner favorit di Lombok yang terkenal murah adalah nasi balapnya. Satu porsi tahu Nasi bungkus nasi balap hanya dihargai rata-rata Rp3.000 saja. Wih, Sama murah dengan harga nasi banget. kucing di Jogja. Tetapi porsi nasi balap bisa 2-3 kali lebih banyak dari porsi nasi kucing. Selain itu, Nasi lauknya juga kucing. lebih lengkap. Ditambah lagi dengan menu ayam Saya baru suwir, tahu. bihun, sayuran, serundeng, dan sambal. Keren kan? Keindahan alam Lombok juga tak lepas dari pamor pantainya yang sangat asri. Ya, ada puluhan pantai-pantai indah di Lombok yang sangat bersih. Ini disebabkan Keren kesadaran ya? penduduk lokal akan kebersihan Kunjung lingkungannya. dong. Di setiap pantai sudah ada banyak tempat pembuangan terklasifikasi untuk menghindari para wisatawan yang membuang sampah sembarangan. Warga lokal pun tak akan segan menegur jika kamu membuang sampah tidak pada tempatnya. Jadilah lingkungan Lombok yang asri dan ramah, Betul. serta tidak ketinggalan kegiatan berbau alam seperti trekking di Gunung Rinjani dan mendatangi 3 gili di sini. Oh
kok saya merasa bangga ya. Nah, itu dia beberapa kota yang menjadi incaran turis Malaysia saat berkunjung ke Ih, keren Indonesia. tuh. Mari bersama menjaga kelestarian alam Indonesia untuk pariwisata yang lebih baik. Wih, udah hampir habis ya. Wah, itulah tadi ya. Ternyata banyak juga ya orang-orang Malaysia yang suka apa ya, jalan-jalan ataupun keliling-keliling di Indonesia ya. Masya Allah. Semoga teman-teman semua yang suka datang ke Indonesia, semoga mendapatkan perlakuan yang baik, mendapatkan kesan dan pesan yang positif sehingga tidak bosan untuk ke Indonesia lagi dan juga pengen terus ke Indonesia lagi ya teman-teman. Dan saya harap apabila menemukan hal yang kurang, anggaplah kurang berkenan ataupun bahkan menyakiti teman-teman yang dari Malaysia ketika pergi ke Indonesia, saya mohon maaf ya, mungkin itu sebagian orang aja yang melakukan hal-hal yang mungkin bisa menyakiti teman-teman, tapi insya Allah tidak. Semoga kita tetap menjaga kerukunan ini antara Indonesia dan juga Malaysia, apalagi kita sama-sama Islam yang kuat ya, negara ini termasuk salah satu negara Islam yang kuat ya teman-teman. Semoga dengan saling kunjungnya orang Indonesia ke Malaysia ataupun Malaysia ke Indonesia ataupun dari negara-negara lainnya, semoga tambah mempererat hubungan kita, baik hubungan emosional, hubungan agama, hubungan ekonomi, hubungan pokoknya hal-hal yang positif ya, sehingga kita itu sama-sama kuat, kita itu sama-sama memberikan yang terbaik dalam menjalani kehidupan ini ya teman-teman. Oke, saya kira program nonton bareng pada kesempatan kali ini saya cukupkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sampai jumpa di nonton bareng berikutnya.